Mitra NASA tercinta dimanapun Anda berada, pada saat ini saya berada di hamparan tanaman cabai, tepatnya di Desa Gunung Gono, Kelurahan Banyu Biru, Kecamatan Dugun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami bertemu dengan seorang petani yang sangat luar biasa yang bernama Pak Eko yang telah menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara. Nama saya Pak Eko dari Gunung Gono, di Kelurahan Banyu Biru, Kecamatan Dugun. Terus ini saya nanam ini karena saya tertarik dengan produk NASA itu. Jenis cabenya ini Tuwis 33 sama Tropika Sudra. Ya. Ini udah umur 100 hari. 100 hari ya? Sudah berapa kali medek? 4. Ya. Luas tanamannya? Luas tanamannya 1.500. Jumlah pohonnya ada 5.500. 500. Ini jarak tanamnya 40. 40 ya? 40 kali 40? Iya. Oke. Ini POC NASA. Hormon. Terus Super NASA. Terus Power tambah Aero 810 ya. Lio Pak. Lio Pestona. Oke. Terus Methylet nih. Methylet lem ya. Super NASA ini dicampur dengan Ponska 25 kilo. Iya. Terus airnya ini 200 liter. 200 liter. Ini lebih irit gitu loh. Terus ini diambil 1 liternya. Kasihkan siap ember. Per ember berapa liter itu? 10 liter. 10 liter, 1 liter diambil 1 liter. Ya. Kemudian per ember 10 liter. 10 liter. Kemudian diberikan satu pohonnya 1 gelas. 1 gelas ya. Setiap ukuran minggu sekali. Berarti sekitar 250 ya. Setiap minggu sekali. Itu Super NASA. Kemudian yang glionya? Yang glionya ini untuk potin itu, ngepotin itu. Oh, berarti untuk di pembibitan ya. Di pembibitan menggunakan natural glio. Iya. POC hormon sama nasanya ini. Ini dicampur buat nyemprot. Ini 3 tutup. Ini 1 tutup 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Power Nutrition buat kocor nih. Kocor ya. Ini udah mulai buah itu. Umur 1 bulan. 1 bulan dikocor Power Nutrition. Sama. Ya. Iya. Caranya sama. Dicampur Ponska juga. Iya. Sama. Sama. Okay. Kalau untuk hama penyakit ini campur nih. Iya. Ya sama Pestoma tapi sama itu fungisida sama insektisida. Dosisnya kalau ini 2 tutup ini. 2 tutup per tangki ya. Kemudian methylet lem. Methylet lem nih saya gunakan tuh seperti ini Pak. Perangkap lalat buah nih. Pupuk dasarnya cuma saya kasih Ponska sedikit. Ponska sedikit ya. Iya. Untuk 1.500 pakai berapa? Cuma 2 sak. Ini tanpa pupuk kandang ini. Tanpa pupuk kandang. Nah, itu luar biasa. Ya. Berarti ini tanpa pupuk kandang sama sekali ya. Iya. Hanya murni menggunakan Super NASA. Nah, luar biasa. Tumbuhan itu lebih cepat itu. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Terus ini buah itu dari bawah sampai atas itu ini istilahnya jadilah. Jadi ya masih besar-besar ya. Sampai ke atas juga masih besar ya. Sangat luar biasa. Serangan hama penyakitnya gimana ini Pak? Berkurang gitu. Berkurang ya. Beda dengan yang tidak menggunakan. Yang penyakit bule itu memang sedikit, terus ini bisa berkembang itu loh, berkembang terus bisa buah gitu. Bisa buah ya. Padahal kalau yang nggak pakai ini, itu langsung rontok ya. Rontok mati gitu. Mati dan nggak ada buahnya ya. Ini alhamdulillah bisa buah sangat luar biasa ya Pak. Kalau pengurangan pupuk ini memang berkurang ini, pupuk kimianya cuma sedikit ini. 20 kilo tiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ini umur 1 sampai 1 bulan. Tapi selebihnya itu 10 hari sekali. Sebelum menggunakan NASA itu ngecornya itu paling 4 hari sampai 5 hari. Dilihat dari potensinya, ini kan sudah 4 kali petik ya Pak. Iya. Ini nanti sampai habis ini bisa berapa kali petik ini Pak? Perkiraan kalau saya 30-an nyampe ini, 30 tapi, kali petik ya. Kalau yang di atas itu sampai 35 kali. 35 kali ya. Petik. Itu juga sudah menggunakan NASA ya? Iya, itu menggunakan sampai 35 kali petik, sangat luar biasa. Kalau ini untuk lahan 1.500 ini Pak, bisa diprediksikan menghasilkan berapa ton? Dulu sebelum menggunakan NASA, per pohonnya bisa berapa ini Pak? Ya dulu kalau nggak menggunakan NASA itu paling bagus itu 1 pohon itu
cuma 1 kilo itu udah yang paling bagus. Paling bagus ya. Iya, ini setelah menggunakan produk NASA ini bisa 1,5 ini. 1,5 kilo per pohon. Padahal ini jumlah pohonnya ada 5.500 ya, kali 1,5. Iya. Ada kurang lebih 8/4 Pak ya. Iya. 8,25 ton ya. Sangat luar biasa ini. Padahal menggunakan produk NASA hanya berapa itu Pak? Super NASA-nya biayanya 390, powernya 168.500, 168.000 ya. Ya, ribu. POC NASA-nya biayanya 115.000, harmoniknya biayanya 100.000, metiletnya 42, pestonya 57.500, tambah Clio 60.000. Ya, ini total biaya produk NASA 932.500 ya Pak ya. Benar. Padahal harga cabai sekarang ini ya diperkirakan ya 10.000 ya. 10.000 kali 8/4 ya. 8,25 ton ya. 8/4 ton kali 1.000 berarti totalnya kan 80.250.000 ya. Iya. Nah, ini dikurangi biaya NASA. Nah, ini gimana Pak perasaan Pak Eko setelah menggunakan produk NASA ini Pak? Ya memang luar biasa dan sangat memuaskan sekali. Iya ya. Padahal ini Pak Eko ini kan dulu bertani cabai ini sudah lama ya? Udah 4 tahun saya nggak nanam karena dulu gagal. Itu belum kenal NASA ini memang hasilnya itu kurang memuaskan. Gagal terus ya. Gagal terus saya kenal sama Pak Alek itu. Ya dikenakan dengan NASA ini saya coba ternyata memang luar biasa. Nah, ini malah saya jadi dulunya nggak semangat, ini saya masih semangat. Jadi semangat ini saya mau nanam cabai terus. Iya. Ya, di samping saya sendiri, ini tani-tani saya memang banyak. Mitra NASA tercinta, ini kita berada di tanaman cabai yang sangat luar biasa. Ini ditumpang sari antara cabai keriting dan cabai rawit milik Pak Eko di lahan lain, yaitu masih di Kecamatan Dukun, tapi tepatnya di Desa Garonan. Ini luas lahannya berapa ini Pak Eko? Ini 2.000 meter persegi. 2.000 meter persegi ya. Dengan jumlah tanaman untuk cabainya berapa ini? 6.000 ini. Hampir 6.000 ya, total cabai rawit sama cabai keriting ini ya. Sangat luar biasa ini. Ini cabainya sangat luar biasa ya. Ini tingginya bisa di atas 2 meter ini Pak ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan produk yang digunakan apa saja ini Pak? Penggunaannya NASA ya seperti tadi, sama. Cuma ini beda ini, kalau ini tumpang sari gitu. Ini kelebihan-kelebihannya apa setelah menggunakan produk NASA? Ini pohon jadi ini enggak kerdil gitu. Pohon ya nih bisa dilihat ini kan ini tinggi-tinggi sekali gitu. Terus ini buah lebih cepat gitu. Buah lebih cepat dan cepat. Jangka waktunya panen itu lebih pendek gitu. Terus umur berapa ini tanaman ini Pak? Ini umur 3 bulan ini. 3 bulan ya. Udah metik sekali ini. Metik sekali. Biasanya kan umur 3 bulan lebih, ini kalau nggak pakai produk NASA itu baru petik. Kalau ini lebih pendek waktunya. Jadi hemat biaya itu. Ini tanaman yang ditumpang sari dengan kobis ya. Ini cabai keriting, kemudian ini cabai rawit yang sangat luar biasa. Kalau rawit lebih panjang. Lebih panjang ya. Panjang. Umurnya bisa lebih panjang. Umurnya panjang. Terus itu per pohon bisa sampai berapa kilo ini? Kalau per pohonnya ya 2 kilo nyampe. Kalau rawit 2 kilo nyampe ya. Terus tapi sebelumnya belum sampai. Kalau nggak nyampe, biasanya kalau belum pakai produk NASA ini pohonnya pendek-pendek, nggak bisa tinggi gini. Paling sampai petik paling 1 kilo. Ya 1 kilo itu sudah bagus. 1 kilo sudah bagus ya. Kalau yang rawit ya. Setelah pakai NASA 2 kilo. 2 kilo. Terus 22. Ini yang pucuk ya. Yang pucuk aja bisa sampai 18 lebih. Reporter Agus dan kameramen Reza melaporkan dari Desa Garonan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. NASA, oke. Ya, pemirsa NASA di seluruh Nusantara, saat ini tim NASA berada di
lahan milik Bapak Sujono, tepatnya di lahan Timun, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru, Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Nama saya Pak Sujono, alamat Jalan Lingkar Kota Selatan. Kami di sini membudidayakan buah mentimun dengan bibit jenis Monza. Luasnya ini sekitar 30 kali 30, Pak. Terus untuk umurnya sampai saat ini sudah berapa hari, Pak? Jenis Monza ini? Umurnya sudah 60 hari. Ya. Kira-kira jumlah batangnya ada berapa, Pak? Ya 1200 lah, kurang lebih, Pak. Nah, produk tadi yang digunakan dari NASA apa saja, Bapak? Saya menggunakan Fox NASA Iya. sama Harmonic. Iya. Untuk hamanya pakai Pestona, Pak. Ya. Untuk produksi ini kan, Pak ya, saya menggunakan NASA. Ya. Tiap 1 minggu sekali saya semprot pakai ini Fox NASA 3 tutup, ini 1 tangki, Pak. Iya. Pakai Harmoninya 1 tutup, ini 1 Iya. tangki. Saya aduk sampai ini. Iya. Tangki 15 liter, Pak. Iya, ya? Pak. Nah, kemudian disemprotkan di Di- pagi atau di siang hari, daunnya- Pak? Semprotnya pagi atau sore, Pak. Oh iya. Iya. Selain menggunakan produk NASA, Bapak dalam budidaya timun ini masih menggunakan pupuk makro, Pak ya? Ya, Tentunya Bapak dalam budidaya timun ini kan juga ingin menyelamatkan dari serangan hama. Iya. Nah, Bapak menggunakan Pestona tadi, Pak ya? iya, Nah, Pestona. bagaimana aplikasi Pestona ini, Pak? Pestona itu untuk mengendalikan hama memang bagus. Kerjanya kan, cara kerjanya kan, istilahnya begitu sore disemprot, tapi sore, Pak, nyemprotnya bukan pagi. Jadi sampai malam itu baru disemprotkan pakai Pestona ini, Pak. Takarannya berapa tutup, Pak? Kalau aku menggunakan 2 tutup, Pak, 1 tank ini, Pak. Hanya 2 tutup, Pak Iya. ya? Berapa kali dalam Ya, kita lihat anu, Pak, Menggunakan Pestona perkembangan anu hamanya di sini, Pak. Jadi kalau memang hamanya perlu ya disemprot lagi gitu, nah. Jadi tidak selalu seminggu sekali, Enggak, tidak, ya, Pak, ya? Pak. Ketika ada serangan saja ya Iya, menggunakan iya. Pestona. Tetapi setelah Bapak menggunakan Pestona ataupun produk NASA ini, Iya. kira-kira dibandingkan dengan milik tetangga Bapak yang tidak menggunakan produk dari NASA ini bagaimana, Pak? Lebih bagus pakai NASA, Pak. Dari umurnya bagaimana, Pak? Umurnya lebih panjang daripada yang tidak pakai NASA. Kawan aku ini ya nanam serembak, Pak. Sudah tidak panen sampai sekarang. Sampai sekarang sudah ada Ya. panen ya, sudah Tapi ini mati masih ya. produksi lagi, Ini ya. masih mati. Ini sudah 10 kali, Pak. Ini sudah 10 kali panen. 10 kali, Ya? ya. Nah, timun yang diinginkan di pasaran itu kira-kira yang ukurannya berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Ya tidak terlalu besar, sedang lah. Ya 5 cm panjangnya berapa gitu kali. Oh iya. Itu berapa, Pak, sekilo harganya, Pak, kalau di pasar ini? Ya saat ini, Pak, dalam 1 kilo timun di pasaran itu 4.000. Nah, ini Bapak dalam 10 kali panen ini sudah dapat berapa kilogram ini, Pak? Kurang lebih 2 ton, Pak. 2 ton ya, Pak ya? Iya. Ini prediksi Bapak ini masih sampai berapa lama lagi, Pak, tahan ini, Pak? Ya 5 kali putik lagi masih bisa, Pak. 5 kali petik lagi ya? Kamu lihat ini apanya itu? Masih terus lagi bunganya Ya, ya? anu buahnya yang kecilnya. Iya, masih keluar bunga Nah. dan buahnya ya. Baik. Mungkin masih lebih kan? Iya. Kita akan coba ukur kedalaman tanah gambut di sini. Ya. Coba ini, Pak. Kalau ini benar-benar lumpur, Pak, ini, Pak. Kita akan coba angkat berapa ketinggian apa kedalaman tanah gambut di sini. Ya. Setinggi 1 meter. kaki saya. Ya, kira-kira 1 meter. Nah, ini untuk bertanam timun. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan ini benar-benar sangat tinggi sehingga memerlukan khusus dalam penanganannya. Kepada kawan-kawan petani di seluruh Indonesia, mari kita menggunakan produk NASA untuk kelestarian tanaman kita sehingga bisa menghasilkan tanaman yang lebih efisien, lebih banyak dan melimpah lah istilahnya, Pak ya. Nah itu, mari semuanya menggunakan yaitu NASA, Pestona, pokoknya dari produk NASA. Ya. Demikian pemirsa NASA, bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Jono yang menanam tanaman timun. Dengan penggunaan produk NASA, Pak Jono mampu meningkatkan produktivitas dari tanaman timun yang tanaman